orang nyebut gangguan jiwa itu pasti yang suka lari-lari, suka ngamuk-ngamuk, ngomong sendiri kayak gitu-gitu disebut ada gangguan jiwa. Padahal gangguan jiwa itu sangat luas sekali. Dari yang paling ringan misalnya yang paling sering kita temui adalah gangguan tidur. Itu ternyata mengalami gangguan jiwa. Atau nggak selera makan, ternyata ada depresi, salah satunya itu. Jadi sangat luas sebenarnya. Ada 99 diagnosa. 99. Ya, cuma orang taunya kan orang gangguan jiwa pokoknya yang nyeleneh gitu aja, yang lari-lari atau apa, yang nggak pakai baju. Dan itu bisa tercover BPJS ya, artinya dengan BPJS insya Allah bisa kita. Jadi bisa di-cover oleh BPJS? BPJS bisa, jadi bisa ditangani dengan BPJS. Jadi istilahnya insya Allah free lah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Rumah Sakit Umi? Sehat selalu pastinya insya Allah. Hari ini Rumah Sakit Umi akan mengadakan vlog bareng dokter kejiwaan. Namanya Dr. Nur Hakim Basuki. Nanti dokternya ada di dalam. Kita langsung ketemu sama dokternya, akan membahas terkait ilmu tentang kejiwaan. Ayo masuk, jangan lupa protokolnya, pakai masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dokter? Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Silakan. Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol terkait kejiwaan sama sahabat Rumah Sakit Umi. Siap, boleh. Jadi kita masuk bareng, kita jalan ke depan ya dok ya? Ya, siap, Oke, siap. mari dokter. Mangga. Oke, sahabat Rumah Sakit Umi, kita sudah bareng Dr. Nur Hakim. Dok, apa sih dok sebenarnya makna dari sakit jiwa dok? Oke, dari kalau pandangan masyarakat emang ada stigma yang kurang pas ya di masyarakat. Jadi orang nyebut gangguan jiwa itu pasti yang nyeleneh. Pengertian nyeleneh artinya yang suka lari-lari, suka ngamuk-ngamuk, ngomong sendiri kayak gitu-gitu. Jadi mereka nganggapnya gangguan jiwa itu seperti hal yang sangat rendah ya. Makanya kadang orang nggak mau kalau disebut ada gangguan jiwa, padahal gangguan jiwa itu sangat luas sekali. Dari yang paling ringan misalnya yang paling sering kita temui adalah gangguan tidur. Orang kan tahu-tahu ada gangguan tidur atau kecemasan atau apa. Nah, itu ternyata mengalami gangguan jiwa. Atau nggak selera makan, ternyata ada depresi. Atau hal-hal yang sering kita jumpai di praktek, misalnya pemeriksaan sudah sesak asma atau sakit lambung nggak sembuh-sembuh, sakit mah, ternyata setelah dari dokter penyakit dalam, nggak ada apa-apa ini. Nah, ternyata ada gangguan terkait faktor pikiran dan perasaan. Jadi salah satunya itu. Jadi sangat luas sebenarnya. Ada 99 diagnosa. 99. Ya, cuma orang taunya kan orang gangguan jiwa pokoknya yang nyeleneh gitu aja, yang lari-lari atau apa, yang nggak pakai baju, ngomong sendiri. Jadi itu problemnya di situ. Gangguan jiwa itu nggak selalu melulu dengan apa orang ngomong sendiri. Nggak selalu. Dari mulai gangguan tidur sampai anak nggak mau sekolah itu masuk di situ. Ada. Termasuk yang sering-sering terjadi ini kan kecanduan internet, kecanduan game. Nah, itu masuk di kami. Atau narkoba itu masuk juga di kami. Jadi semuanya udah ada kode diagnosisnya. Dan itu bisa tercover BPJS ya, artinya dengan BPJS insya Allah bisa kita. Jadi bisa di-cover oleh BPJS? BPJS bisa, jadi bisa ditangani dengan BPJS. Jadi istilahnya insya Allah free lah. Gitu ya. Dok, apa sih dok solusinya dok ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, misalkan dia kepalanya pusing, gitu. Kan memang ada diagnosa gangguan jiwa, vertigo misalnya gitu, misalkan, atau gastritis yang terus menerus. Yang pertama memang harus kita cari sebab musababnya ya, artinya jangan tetap kita harus kerjasama dengan bidang lain. Misalnya udah ke dokter penyakit dalam udah 2-3 kali tapi kok nggak ada perbaikan, ya mau ke kita. Biasanya dari dokter penyakit dalam sudah dilakukan endoskopi tapi normal-normal aja, tetapi kok masih ada keluhan. Nah, itu biasanya kita periksa, oh ternyata sakit lambungnya itu karena ada problem, ada pikiran, mungkin tidak cocokan dengan mertua, dengan istri, dengan suami, tetangga, atau masalah pekerjaan. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi seperti itu. Jadi ada hubungan antara faktor pikiran dengan timbulnya gejala fisik. Nah, itu yang sering disebut dengan psikosomatis itu. Paling sering terjadi adalah yang disebut GERD itu kan. Orang nyebutnya GERD itu kan. Nah, itu paling sering karena dari faktor psikologis. Nah dok, solusinya apakah dengan konsultasi saja atau memang ada obat-obat khusus dok? Harus ada obat juga, karena mau nggak mau kan kita harus menenangkan faktor pikirannya ya, itu perlu obat juga, obat kejiwaan. Dibarengi konsultasi ya dok? Dengan konsultasi pastinya. Kami selalu, di UMI kan kita praktek dari Senin sampai Kamis ya.
antara jam 3 sampai jam 5. Insya Allah dengan kita konsultasi, solusi pasti ada. Dengan izin Allah lah ya. Iya, pastinya dok ya. Nah dokter, di masyarakat itu artinya banyak orang-orang yang takut dok. Dia sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan, namun takut untuk ke dokter kejiwaan dok. Apa dok solusinya kira-kira dok? Jadi gini, tetap kita harus bisa merubah stigma ya, pola pikir masyarakat yang kita rubah bahwa gangguan jiwa itu bukan suatu kasta terendah maksudnya ya, tetap sama dengan gangguan yang lain. Jadi mau nggak mau tetap harus datang ke psikiater. Jadi kita banyak pemeriksaan kok untuk mengetahui apakah Anda mengalami depresi sih, kita ada alat ukurnya. Apakah Anda mengalami gangguan cemas, kita juga ada alat ukurnya. Atau hanya untuk mengetahui ada nggak sih gangguan jiwa, kita juga ada alat ukurnya. Jadi semua bisa kita periksa dan kita berikan terapi gitu. Iya. Mungkin barangkali dokter Nur Hakim bisa memberikan kesimpulan dok dari hasil vlog hari ini terkait ilmu kejiwaan ya dok. Siap, terima kasih. Jadi kesimpulan kita memang bahwa kita harus mengetahui dan meyakini bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bukan suatu hal yang yang memalukan, itu bukan, tetapi memang ada, karena memang ada 99 diagnosis gangguan jiwa, jadi artinya kan macamnya banyak. Jadi kita tetap harus mau untuk mengakui bahwa memang ada ketidaknyamanan yang menyebabkan ada gangguan jiwa. Jadi kalau pikirannya terganggu, nanti fisiknya pasti terganggu. Dan paling sering kan faktor itu yang suka lupa. Jadi sebenarnya ada faktor fisik yang tapi sebenarnya latar belakangnya adalah faktor kejiwaan. Itulah yang disebut dengan psikosomatis. Ada beberapa hal yang kita harus sarankan agar orang dapat lebih tenang ya dalam hidup, sesuai dengan keyakinan kita bahwa memang menjalankan perintah Yang Maha Kuasa dan menjauhi larangannya pasti akan membuat kita lebih tenang. Gitu ya, Insya Allah free gangguan jiwa. Masya Allah. Dokter, hari apa aja di Rumah Sakit Umi dan jam berapa dok? Dari Senin sampai Kamis, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Oke. Buat sahabat Rumah Sakit Umi yang mau bertemu dengan dokter Nur Hakim, mau konsultasi terkait kejiwaan, bisa langsung datang ya. Bisa pakai BPJS yang paling penting dok ya? Bisa pakai BPJS. Masya Allah. Baik, sahabat Rumah Sakit Umi, terima kasih banyak. Insya Allah kita nantikan vlog-vlog berikutnya bersama Rumah Sakit Umi channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.